Senayan, gampang banget tiketnya bisa kalian dapatkan di tiket.com. Adapun langsung di depan juga bisa langsung Lihat dari Shaggy hadir di Painan mengganggu tim NFT yang kali ini split position. Shaggy, gue gak tahu apa tujuan mereka karena mereka kemarin gak ada. Apakah bakal perang? Apakah memang tadi mereka coba untuk ya nge-push NFT aja? Belum tahu apa yang terjadi dan sekarang NFT tentu akan cukup kaget dengan kehadirannya satu tim lain di kota andalan mereka. Ya betul, ini ngebuat mereka nggak bisa melakukan looting dengan bebas. Looting area mereka benar-benar terbagi dua. Bahkan yang biasanya mereka langsung nge-split. Entah 2-2 atau 3-1 yang mereka lakukan. Tapi sekarang mereka agak lebih berhati-hati lagi. Agak sedikit menempel lagi. Karena memang tiba-tiba kedatangan Shaggy Boys yang turun di bagian Painan. Tapi kalau lo lihat dari bagian minimap. Di kota andalan mereka. Ya betul, ini ngebuat mereka nggak bisa melakukan looting dengan bebas. Looting area mereka benar-benar terbagi dua. Bahkan yang biasanya mereka langsung nge-split. Entah 2-2 atau 3-1 yang mereka lakukan. Tapi sekarang mereka agak lebih berhati-hati lagi. Agak sedikit menempel lagi. Karena memang tiba-tiba kedatangan Shaggy Boys yang turun di bagian Painan. Tapi kalau lo lihat dari bagian minimapnya. Ini sebenarnya udah kontrol yang sangat bagus dilakuin sama tim NFT. Mereka ngejepit. Yap, Ngejepit sandwich. Shaggy balik, betul. Shaggy, tapi punya satu pemain Pak, satu pemain yang di luar area Painan. Yang bisa nge-flank nanti yang kita bakal lihat juga tampaknya dari tim Aura menangkap tim Geek Fam yang sedang masuk ke arah Ruins tadi ya. Yes, dan ini dia First Blood presented by BCA untuk satu elimination pertama yang diamankan oleh tim Aura di sekitar Ruins. Masuk daerah kekuasaan dari Aura langsung dipunish. Iya, tapi kenapa? Kenapa masuk ke area Ruins? Split mungkin? Kan Geek Fam tuh nurun Sahmi. Iya. Lu nggak mungkin nge-split ke ibaratnya lu turun Rozok, lu nge-split ke Skull. Kan nggak mungkin. Emang jauh sih. Emang Iya. agak jauh sih sebenarnya. Ekstrim Mas, masa tempat yang mereka turunin pun ngeri banget. Tapi kali ini kita bakal lihat juga adanya promo yang luar biasa dan diskon yang luar biasa. Tinggal nobar PPS sambil order Grab. Diskon sampai dengan 50% menggunakan promo GRB.TO garis dari PPE. Atau kalian juga bisa scan QR code di sebelah kanan. Ya betul, dan gue ngelihat ada satu teman kita yang tiba-tiba pakai headsetnya. Halo, ada mau komentar apa Gus? nggak ada kedengeran suara lo semua berdua. Jadi gue sambil menikmati juga, sambil mendengarkan juga apa statementnya lo keluar dari early-nya Sunhawk ini. Yap. Sambil membantu juga mungkin menurut gue ya, balik lagi hari terakhir selalu tensi itu turun. Jadi banyak yang mengendurkan serangan mereka di early seperti NFT juga yang bertabrakan dengan Shaggy Boys. Ya ini ada sedikit kekisruhan, namun gue yakin sih dari kedua tim ini nggak bakal memaksakan untuk mereka tabrak-menabrak di menit-menit awal ini. Ya, tapi satu hal yang pengen gue tambahin mungkin di sini ya. Ini menjawab dengan apa yang tadi sempat lo sounding di game yang kedua Gus. Dimana tadi lo bilang sebenarnya tantangan di LAN event seperti ini tuh banyak banget. Salah satunya adalah yang sedang terjadi sekarang. Yeah. Kalau tadi pagi emang belum ada yang datang gitu. Belum. Ada yang datang cuma nggak terlalu banyak. Tapi sekarang lihat semakin sore, semakin menuju ke malam minggu, semakin banyak yang datang untuk bermalam mingguan di Istora Senayan. Betul sekali, jadi juga memelekkan lah mata-mata yang benar-benar masih ngantuk banget. Ya. Dipaksa bangun pagi, dipaksa langsung mereka untuk coba berperang di in-game PUBG Mobile. Tapi yang pasti ini keluhan-keluhan yang nggak ingin gue dengarkan dari para player. Yap. Dengan suara-suara seperti ini sebenarnya ini mereka harus bersyukur bahwa PUBG Mobile benar-benar meriah sekali sekarang. Karena tentu tidak ada tim yang pastinya dia dukung oleh fansnya. Fansnya pasti all out Ya, juga mendukung betul. mereka. Mereka pasti all out untuk support tim pesaing mereka dan itu bentuk support mereka. Betul. Nge-chant, ramaikan tapi itu saling respect juga antara supporter ke supporter lainnya. Betul. Dan tanpa mereka tidak ada acara yang ramai. Betul. So kita harusnya bersyukur banyaknya supporter yang hadir dan meramaikan Piala Presiden Esports 2022 kali ini. Ya, malah menurutku jadi pecutan sih untuk tim-tim yang belum nge-build komunitinya mereka yang Bikin lah. kayaknya lu datang ke turnamen tapi nggak ada yang ngedukung tim lu kayak cuma 10-12 orang. Tapi lo lihat sekarang dari Alter Ego, cheering mereka nggak ada habisnya, RRQ. Kita lihat dari Aura yang sepertinya belum kembali lagi. Mereka masih pada jajan di booth-booth yang ada di Istora Senayan. EVOS teman kita juga. EVOS juga sudah dalam posisi yang sedang siap-siap untuk membalas cheering dari Alter Ego. Yap, memang itu dia yang dibutuhkan dalam suasana offline. Pendukung. Dan memang itu resikonya pro player. Ya. Ketika bermainnya ada chan-chan yang terdengar. Memang itu harus ya ibaratnya ya dimainkan aja. Betul. Dimaksimalkan aja dengan situasi yang ada dan dinikmati aja. Terutama bagi tim-tim yang dapat momen. Enak ya cari bahan kita ya.
Kenapa? Jadi early nggak ada fight, kita bisa ngomongin venue-venue dengan Itu. kelamnya seperti Itu ini. dia Betul. enaknya offline. Live event. Itu dia enaknya datang dan ngerasain euforia yang ada di LAN event. Jadi sayang banget sih, apalagi lo di daerah Jakarta. Karena menurut gua tiketnya juga nggak terlalu mahal sih, 50.000 buat lo datang ke sini. Lo bisa menikmati semua aktivitas yang ada di booth-boothnya juga. Jadi lo datang dapetin merchandise, dapetin experience-nya juga. Mungkin bisa foto bersama dengan para professional player-nya juga. Ya mengabadikan momen-momen juga lah Iya. rekan sejawat. Terus kemudian ya yang bertemu di in-game, bertemu di sini juga. Yes! Seperti gue tadi bersama Anzani. Sempat disanding juga sama Agus ya. Tapi kayaknya udah terlalu ngalor ngidul kita flow. Jadi so back to the beat. Back to the game. Kali ini dari NFT ada juga Shiggy yang masih bertahan di posisi mereka masing-masing. Tapi lihat NFT, mereka udah mulai kayaknya agak sedikit mengendurkan setupnya mereka. Malah tiba-tiba gue ngelihat ada satu flank yang sudah mulai di setup oleh Shiggy. Dari awal dia memisahkan diri Basta. Dari awal dia memang looting rumah-rumah sekitarnya. Memang ditugaskan untuk motongin NFT agar NFT yang nggak naik ke atas bukit. Ya. Jangan sampai NFT naik ke atas bukit malah tim Shaggy yang kena flank. Tapi wasting time gak sih menurut lo dengan flank yang kayak gini? Lootingan lo terbatas, segala macemnya. Belum tahu sih, tapi kita bakal lihat nantinya karena sudah muncul juga head-to-head Terminator presented by Koda Shop di mana dari seorang Obama Cuy masih 15 elimination, Lizard 14, Daybot 14 juga Boytil 13 elimination. Yes, ini dia head-to-head Terminator presented by Koda Shop. Dan lagi-lagi kita masih ngelihat sebuah proses setup yang begitu lama bro. Ini low looting banget sih. Arstick dia cuma ngedapetin Gak ada helm, armor. gak ada vest. Cuma ada satu medkit doang yang dia No punya. utility at all Yes, gitu kan. betul. Ini wasting time banget menurut gua karena terlalu lama nahan. Malah resikonya kalau udah mulai ada tim yang bakal mendekat menuju ke arah Pioneer. Contoh 21 Esport yang udah mulai mengambil bagian bukit belakang dari tim NFT. Ini bakal PR sih. Untuk NFT, di saat tadi kata Junior juga, Sunhawk menjadi salah satu map andalan mereka. Chance mereka tuh ngebalikin keadaan. Shaggy nempel, tim-tim lain pun mulai mendekat. Dan ini akan sangat menyulitkan tim NFT. Andaikan mereka menang pun, looting mereka low banget. Ya. Kondisi mereka juga terlock banget. Sehingga NFT gue masih belum lihat nih. Cara mereka bisa memaksimalkan game kali ini. Dan kita bakal langsung pindah juga menuju ke arah Booms. Yang melakukan spray down dan Herlings jatuh ke dalam cave. Dia terpisah oleh 3 teman-teman lainnya karena terjebak dalam cave-nya. Ya, siapa yang menduga tiba-tiba ada sebuah kejutan yang diberikan oleh seorang Booms. Dari arah Genesis Dogma dan granat dilemparkan, namun Booms sudah mulai berpindah tepat. Follow up diberikan oleh GD, namun posisi dari Daybot sudah diketahui oleh seorang back. Yap, kita bakal kali ini adu spray jarak menengah menuju ke arah Daybot dan juga dari seorang Leo JR. Dan juga tadi ada satu pemain lainnya back. Tapi kita bakal dari Leo JR, tampaknya di bawah cukup low kali ini. Leo low kali ini harus bertahan. Daybot juga menggunakan bandage, tidak ingin wasting first aid yang dia punya. Iya. First aid-nya sebisa mungkin akan disimpan sampai late game, dioper ke healer dari tim GD. Ya, ini kayaknya bakal ada beberapa opsi yang bakal dipilih sama tim Genesis Dogma. Tapi ya, kalau dilihat sebenarnya GD masuk ke dalam circle flow. Masuk. Mereka masuk ke dalam circle, cuma mereka udah menyiapkan kayak beberapa strategi cadangan lah kalau misalkan mereka nggak bisa masuk deep ke dalam circle yang nantinya bakal muncul untuk circle-circle yang berikutnya. Tapi sebelum kita melihat fight yang lebih seru lagi nantinya, ini dia ada airdrop yang dipersembahkan oleh Grab tentunya. Proses pengantaran yang begitu cepat, tapi tiba-tiba back berhasil mendapatkan satu pemain dari Genesis Dogma. Di-push. Daybot tumbang langsung ditabrak, Ya, lompat ya, dari ya. circle-nya. What Knock happened, juga, man? what happened? What happened dengan satu pemain dari NTP? Trade knock terjadi, tapi trade knock yang kita nggak pernah lihat sebelumnya. Tampaknya dari Leo tidak menyadari bahwa itu lower ground, dia lompat dan akhirnya terbang begitu tinggi dan akhirnya jatuhnya sakit juga. Ya, terlalu terlena sepertinya dengan momentum yang didapatkan sama NTP ngebuat satu pemain mereka blunder tadi. Iya, itu reaksi gimana ya? Ya gue gak, Bukan knock, kenapa? Jatuh. untuk smoke bukan granat tadi yang dilemparkan. Dan ini ngebuat GD setidaknya punya kesempatan lah untuk menarik mundur ke bagian belakang. Membuka angle yang lebih jelas lagi supaya pemain-pemain GD bisa lebih memberikan trade-nya menuju ke arah tim NTP. Tapi di arah lain dari Aura, mereka sudah berpapasan dengan tim Alter Ego, Potato tumbang. Dan ini dia Booms dengan low HP. Granat dimasak, Dicari. cukup matang sepertinya. Sebelum lewat. dilemparkan tapi sepertinya back hanya menerima sebuah splash damage kecil dari granat seorang Booms. Siap, tampaknya dari back. Kali ini bakal bermain hati-hati. Tidak, kali ini terburu-buru juga mengejar Booms karena dia nggak tahu Alan dan juga Nichil posisi di mana. Belum ketahuan oleh tim NTP karena memang jauh banget posisi dua pemain terakhir dari GD-nya yang masih bertahan di sebelah belakang. Ya, Kita bakal ini. lihat juga tampaknya dari GD, Daybot belum di end tapi
sudah cukup low dan akan bleeding out, sedangkan dari Boom sudah melakukan healing dan itu dia knock yang Nichil! dibutuhkan. Paman Nichil mendapatkan knock yang dibutuhkan oleh tim GD untuk mendobrak pertahanan dari tim NTP. Ya, tapi sepertinya dari seorang Debot bleeding out, dia dipulangkan karena lobby, tidak ada proses revive dari Genesis Dogma, namun Nichil mendapatkan sebuah threat knock. Sedang ada proses revive, tapi granatnya nggak perfect, Nichil tergelincir jatuh ke bawah, namun Booms berhasil mendapatkan back, 2 tumbang dari NTP, sementara Booms langsung menutup angle shoot dengan melakukan sebuah proning. Tempo sedikit menurun, sementara GD mereka sudah kehilangan Daybot, tapi masih ada 3 pemain dengan split yang begitu ofensif. Back sepertinya bakal dipulangkan karena lobby. Low Counter shoot banget. diberikan, namun Booms lagi-lagi dia masih bisa bertahan. Ya, tampaknya dari aura, kayaknya mereka mengubah gaya main mereka lagi. Mereka nggak terburu-buru untuk menuju ke arah zona, tapi seperti Junior bilang, lebih baik mereka coba nahanin Alter Ego. Itu yang terjadi. Alter Ego kehilangan 3 pemain mereka, sementara 2 sudah dipulangkan ke arah lobby, 1 lagi knock out, 1 lagi asumsi gue adalah Fnatic yang sudah megang first aid kitnya. Ya, ini udah mulai dioper-oper dari arah tim Alter Ego-nya, tapi dari arah GD. Alan masih menunggu temponya juga. 8 aid kit dia punya, 3 pemain tersisa dari GD. Ada flank yang mereka lakukan juga, dan ini menurut gue cukup oke lah. Oh iya, mineral tertumbangkan. Aura pun mengejar, Aura ternyata ini pas split sampai ke ujung jembatan. Iya. Menunggu kedatangan dari tim Alter Ego. Dan Alter Ego tinggal menyisakan 1 pemain mereka, mineral pun sudah bleeding out. Poin keempat bagi tim Aura kali ini yang pastinya ingin mengejar poin-poin berharga. Tapi HFX tampaknya sudah hadir, sudah membaca situasi, sudah menangkap seorang Cat Meow alias Rosezi yang tertumbangkan saat ini. Ya, terpick off 1 dari tim Aura sekarang, tapi sepertinya bakal ada counter shoot. Harvest masih bisa bersembunyi di balik sebuah batu. Sedikit menurunkan tempo serangan karena ada split position dari Aura. Babaya juga bakal membackup dari bagian belakang, tapi agensi berhasil memulangkan Cat Meow ke arah lobby. Satu korban lagi kali ini, dan hampir. HFX kembali lagi dengan sebuah spray agresif ke arah Aura. Ya, tampaknya dari seorang Harvest bakal terjepit sementara waktu ini di depan. Di belakang ada 3 pemain HFX lainnya sembari nge-backup dia untuk kembali menyatu di compound. Iya. Saat ini kita bakal lihat dari tim HFX, mereka pun sudah mengantongi satu elimination di awal-awal yang juga jadi modal yang cukup baik. First aid kitnya nggak tahu nih apakah bakal disimpan untuk healing atau mereka bakal bermain biasa. Betul, kita masih belum tahu kira-kira pola pikir apa yang bakal mereka prioritaskan. Tapi kalau ngelihat dari posisinya, ini 2 tim yang masih possible banget untuk mereka masuk ke dalam zona. Dan masih possible banget buat mereka secure tempat yang lebih aman flow untuk ada di bagian area zona Iya. yang kedua ini. Apa yang Aura lakuin sudah bagus banget. Andaikan mereka bisa dapetin pemain terakhir di tim Alter Ego, mereka dapetin semua first aid kitnya Alter Ego. Yang pasti bisa membawa mereka paling nggak top 3. Ya, setuju gua. Itu posisi yang bagus banget, tapi GD masih berlanjut dengan NTP. Booms kali ini yang tumbang, dan ini dia tersorot oleh observer kita. Leo sudah mulai maju, tapi dia bergerak dengan sangat hati-hati. Booms dipulangkan ke arah lobby. GD kembali lagi kehilangan 1 pemain mereka, tapi setidaknya mereka sudah ada tabungan, dan tiba-tiba Setra tumbang. Trap talk kembali lagi terjadi dengan sangat cepat, bahkan kali ini membuat NTP kondisinya sama, 2 lawan 2 bersama dengan GD. Alan dari Blue Zone, dan biasa Alan menjadi healer bagi tim GD. Apakah dia sudah megang semua healingnya lalu kabur, atau malah sebaliknya belum sempat dikasih oleh teman-temannya. Ya. Berpindah kali ini menuju ke arah Geek Fam, dan juga kali ini Force Evolution, dimana kita bakal lihat mereka akan bertemu 4 lawan 3 karena Geek Fam kepick di awal-awal. Ya, betul. Ini agak sedikit timpang, tapi 3 lawan 4 menurut gue masih cukup fair lah. Karena bisa dibilang kayak tergantung dari setupnya juga sih, Flo. Yap, kalau Geek Fam bisa dapetin knock, kadang seimbang. Dan itulah yang akan membuat fightnya nanti yang Masih semakin ketat lagi. lanjut Tapi loh. menurut Alan, feeling gue dia belum megang healing, makanya berani untuk mengganggu Oh, ke Nichil. arah lawan. Tapi Nichil akhirnya coba untuk buy one dengan seorang Herlings. Tampaknya one-on-one situation tak dapat dihindari. Tapi Nichil kecicil dari belakang. Dan ini dia shotgun yang tunggu-tunggu oleh Junior. DBS yang digunakan untuk langsung knock out ke Iya. arah lawannya. 1 pemain lagi hilang dari GD dan hanya menyisakan seorang Alan. Sebuah spray begitu lagi, namun masih belum bisa mendapatkan seorang Leo. Leo JR masih bisa selamat bersembunyi di balik sebuah batu, tapi keuntungan jelas menuju ke arah NTP. Jarak mereka, jumlah mereka lebih diuntungkan daripada GD. Yes, GD tinggal menyisakan seorang Alan. 8 saja healing dia, tentu tidak cukup untuk membuat atau bisa membawa dia sampai ke late game kalau mau menggunakan healing. Yeah. Tapi Alan tentu harus memutar otak, memutar kembali posisi rotasi dia. Coba mencari space dalam zona kita yang ketiga. Betul. Zona ketiga akan bergerak dalam 30 detik, yang berarti tim-tim yang sudah ada di luar zona ataupun masih di luar zona harus mencari jalur masuk ke dalam next play zone-nya. Ya, tapi ini early to mid game-nya ya. Berasa Sunhawk, rasa roller coaster. Up Perang and down mulu, banget, perang up yang and down. terjadi. Gue enjoy banget buat ngeliatin setiap fight yang terjadi dalam waktu 14 menit ini. Tapi gue yakin player semua deg-degan sih, bro. Apalagi untuk yang terpick off di awal, terutama buat GD mungkin yang hanya menyisakan 1, AI juga hanya menyisakan 1 pemain mereka. NTP cukup bonyok dan mereka ada di dalam area yang safe sekarang, tapi mereka belum masuk ke arah play zone-nya. Ya, pertanyaan gua,
NFT kemana tadi ya? Kan belum kelihatan tuh pas mereka kejepit di Painan. Iya. Di belakang mereka ada 21. Yang ngelok mereka juga ada Shaggy. Dan belum terpantau mereka sejauh ini sudah melangkah kemana. Tapi tampaknya tim ke-16 kali ini GD harus pulang dengan hanya membawa 2 poin elimination. Masih terjawab. Ya. Mereka masih stay ya. Ini ada info yang penting banget. Ada zoning moment presented by Grab yang menunjukkan bahwa terjawab pertanyaannya Flo tadi. Di manakah posisi dari Shaggy dan juga NFT? Ini kalau nggak ada Shaggy, NFT udah enak banget. Ya, mereka udah bisa ngontrol high ground dari FX ya harusnya. Udah bisa ngontrol seluruh bagian dari zonanya. Tapi sayang sekali dari Shaggy memutuskan untuk langsung nempel ke arah Painan. Divide pun enggak, hanya ngelok-lokan saja. Ini benar-benar strategi yang nggak mau mereka lepaskan lagi. NFT sudah ngebuang 2 game. Oke, game pertama mereka main bagus, tapi game kedua, game ketiga mereka nggak perform sama sekali. Placement mereka udah mulai kepepet, bahkan sekarang hanya terpaut 2 poin dari tim RRQ Ryu. Dan terpaut hanya beberapa poin juga, 5 poin dari tim EVOS yang sudah mulai bersaing ketat di bagian papan atas loh. Yes, EVOS tanpa WCD bertahan sampai late game terus-terusan. Sehingga mereka masih ada di peringkat 3, hanya berjarak 5 poin dengan pemuncak klasmen. NFT yang sudah chicken 3 kali. NFT ya, 3 kali chicken, tapi blundernya jadi makin banyak juga. Itu yang gue bilang Pasta, ketika mereka nggak chicken, mereka tuh nggak konsisten. Memang chickennya meledak-meledak gitu kan, tapi ketika mereka nggak chicken, itulah pertanyaan gue, kenapa mereka nggak bisa at least dapetin kayak 8 poin, 10 poin. At least ya? At least. At least. Ya kan balik lagi mau juara pas. Wait, begal terjadi, checkpoint kali ini tembakan datang menuju ke GPX, tapi GPX Dua tumbang! Oh no, pembegalan yang sukses. Namun GPX juga berhasil mendapatkan 1 pemain yang membegal mereka. Ini revive-nya terbuka banget karena ada di bagian atas jembatan, tapi di bagian lain dari Alter Ego. Mereka juga berperang dengan Boom Esport dan Shaggy juga menjadi third party ke arah GPX. Ya, apakah Fnatic pun di belakang ke arah lobby kali ini membuat kali ini pengejaran poin di top 4 kita. Hilang 1 kontestannya. Iya. Nomor 4, sementara di leaderboard kita Alter Ego dengan 76 poin sudah pulang ke arah lobby. Hanya membawa 1 poin. Elimination. Betul, tidak ada poin placement yang mereka bawa karena mereka finish di peringkat ke-15 tadi, hashtag 15. Dan NTP masih bisa bertahan ternyata. Hanya 2 bandage lagi? Iya betul, hanya 2 bandage lagi. Tapi ini di PS masih bisa, oh nggak ada boosting. Oke, Nggak ada. menjadi malapetaka buat Liu JR. Kalau masih ada boosting, bisa selamat. Tapi kali ini karena nggak ada boosting, dia mau nggak mau tarik kaki orang. Iya. GPX tentu harus berhati-hati dengan 1 pemain NTP Oh ini. kelihatan, Kelihatan? belum ditembak. Disiplin ternyata dari seorang Liu JR. Mungkin dia ingin GPX looting ngorbanin yang di satu. atas. Oh iya. Korbanin 1 Si Fam ya. untuk coba narik kakinya Leo dan berharap bisa masuk ke arah zona. Tapi pindah kali menuju ke arah tim Geek Fam, ke arah ARF, ke arah FE. Tampaknya 3-way show dan pun terbangun kali ini. Dan Geek Fam akan coba mengambil keuntungan terbesar dengan nge-push ke arah lawannya. Ya betul, lihat Dinosaurus sudah mulai maju ke depan sana. Molotov dilemparkan, Hektik dipaksa mundur ke bagian belakang dan Liu JR diamankan, dipulangkan karena lobby ada finish di peringkat ke-14. Masih mencari keberadaannya dan dipulangkan juga FE karena lobby. Sebuah gertakan begitu berani dari Geek Fam, tapi fight masih terjadi karena kali ini ARF yang bakal menantang Geek Fam. Ya, kita bakal juga tampakkan dari tim ARF bakal nge-push menuju ke arah tim Geek Fam. Fight mulai pecah di semua sisi dari mapnya. Tadi RRQ knock, boom, bahkan di end. ARF juga ke knock out oleh Kato dengan last bullet spray-nya dia. Kita bakal lihat kayaknya juga tampakkan Konstanta bakal spray down, terkena headshot dan Kato hampir menemukan 2 pemain. Tapi Yuta is here. Yuta langsung melakukan refrag ke arah lawannya, tapi dia pun terkena oleh HFX yang sudah muncul dan melakukan third party ke arah ARF dan juga Geek Fam. DBS party is here, tapi dibalas DBS juga. Tampaknya shotgun versus shotgun dilakukan dan menangnya adalah Maul. Ya betul, Maul berhasil memenangkan fight yang begitu dekat tadi. Dan harusnya masih bisa menyelamatkan 1 rekan mereka yang ter-take down. Berbeda halnya dengan Katao yang masih berusaha untuk bergerak masuk ke dalam zona sambil menahan 1 tim yang ada di depan dia. ARF yang mengganggu proses Kato untuk menyelamatkan rekannya. Wah, Kato kalau dia punya bom bisa mendapatkan 3 sekaligus kali ini. Tapi Kato, yes, bomnya dilempar. Meng-end seorang Morbid harusnya. Kato Belum meledak? belum. Oke, dapat yang 1. Tapi Kato di pressure oleh 2 orang sekaligus kiri kanan. DBS. Grand kill present by Lita. Itu dia. Sekaligus shotgun elimination oleh tim ARF. Ya, sebuah pergerakan yang barbar, tapi sepertinya kembali lagi menuju ke arah Painan. Siapapun yang menang di fight ini akan sangat diuntungkan dari segi posisi zona yang keempat. Tapi lebih enak ke arah NFT karena mereka tinggal menunggu perjalanan dari tim Shaggy yang menuju ke arah compound mereka. Tapi mulai sakit di damage ya. Betul. Mulai sakit. Berapa lama Shaggy bisa bertahan di area blue zone tanpa
harus knock out. Arzik Arzik pun tertumbangkan, menyisakan 3 pemain dari Shaggy dan 3 pemain dari tim NFT. Shaggy mau nggak mau harus coba main YOLO, coba nge-push menuju ke arah tim NFT. NFT nggak banyak waktu lagi mereka untuk bergerak karena tinggal 20 detik sebelum zona kelima bakal harus pindah. Ya, tapi EVOS di bagian lain tertahan sama tim RRQ. Asa berhasil mendapatkan 1, 2, bahkan 1 sudah dipulangkan karena lobby hanya menyisakan seorang laser yang ada di bagian belakang. Masih melakukan sebuah healing, tapi Molotov bakal dilemparkan. EVOS gak punya ruang gerak, ini mungkin bakal menjadi akhir untuk menit yang mereka perjuangkan karena laser hanya tersisa seorang diri di bagian belakang, Flo. Yes, Blue Zone pun sudah mulai sakit. Ini berarti dari tim EVOS mau tidak mau harus menggunakan healingnya saat ini. RQ yang bermain dan tampaknya mereka pun sudah mulai ke pick off dari tim NFT. EVOS. NFT berlari, tapi hujan peluru pun sudah jatuh. 3 elimination dikantongi, tapi Swafel Azalea tertumbangkan kali ini. Menyisakan kali ini seorang Star-Lord, Obama, yang masih berlari-lari menuju ke arah zona Nggak ada tanpa 8 kit untuk Star-Lord. Gak ada Edkit, cuma ada 3 bandit, 1 boosting yang dipunya sama seorang Star-Lord. Dan lihat, Obama juga langsung menuju ke bagian depan sana, tapi beresiko banget. Di kiri ada yang nembakin mereka, di kanan tadi kalau nggak salah ada GPX, tapi di arah lain, Flo. RRQ, Peko tumbang, 3 tumbang. 3 tumbang bahkan. Sudah, masih aman. Masih di dalam kompon, masih dalam aman. Tapi compound. BNW menjaga persis posisi yang dipunya sama tim RRQ. Yes, tapi dari BNW tampaknya mereka juga nggak mau nge-push. Posisi mereka enak banget. Tinggal menunggu momen RQ mulai kejepit oleh Blue Zone dan mereka bakal keluar dari rumah. RQ, posisi mereka susah banget kejepit dan ini dia replay present by Samsung Galaxy A Series 5G di mana dari Dinosaurus menggunakan tadi shotgun tapi terkena DBS juga balasan oleh Maulga. Timing sih, mau lebih siap tadi karena dia weaponnya udah di tangan, udah tinggal nungguin doang dan akhirnya dia yang berhasil memenangkan fight-nya ke arah Dinosaurus tadinya. Dan 6 tim, Flo, di circle yang kena untuk Sunhawk. Yap. Intensitas fight-nya gue suka banget buat Sunhawk. Kayaknya ini gak ada main healing deh, menurut gue. Yap. Tapi BNW, ini chance mereka nih pas. Kembali naik dalam perolehan Iya, poin. betul. 2-1, terkena juga spray oleh tim BNW. BNW punya posisi terenak sejauh ini karena high ground yang mereka kendalikan. Tampaknya RRQ sudah revive semua, sudah selamat semua, tinggal menunggu momen Blue Zone bergerak kembali dalam waktu 3, 2, 1 detik. Ya betul, tapi pergerakan mereka bakal ditahan. Granat dari seorang K-Mine di cancel dan Mort tumbang. Benir berhasil mendapatkan 1, 2 angle free shot kali ini bakal ditembak oleh seorang K-Mine. Peko masih bisa bertahan tertahan di bagian Blue Zone dan K-Mine berhasil mendapatkan 1 persatu tumbang dari RRQ. Peko dipulangkan ke arah lobby. RRQ hanya menyisakan 1, bahkan BNW juga mengincar 2-1 esports yang ada di bagian depan sana. Dyson tumbang, Linux membackup, K-Mania juga tumbang, Tretok terjadi tapi RRQ menjadi tim yang sangat terseok-seok karena hanya menyisakan Voldemort saja seorang. Yang melakukan healing di Yes. sisi belakang. Dari tim BNW tentu mereka bisa mengontrol bagian high ground kali ini yang ada tepat di ujung dari area zonanya. HFX, Sinon terjepit di area Blue Zone, belum tahu berapa jumlah first aid yang dia punya, tapi tentu inceran BNW adalah 2-1 yang terpantau di bagian low ground kali ini. Flykido terkena spray tapi pindah fokus ke arah Linux. Linux pun terkena kali ini spray tapi masih bisa bertahan oleh sakitnya peluru dari tim BNW. Gio akhirnya mempulangkan 1 pemain dari 21 sekaligus kali ini Flykido pulang ke arah Gila, lobby. men. Ini chance BNW kembali masuk ke top 3. Yes, dan follow up damage yang dikasih sama BNW bener-bener tepat waktu banget ketika Flykido lagi lewat. Tadi 1 pemain dari BNW, Gio kalau nggak salah ya, ke distract gara-gara masih ada 1 pemain di bagian belakang. Tapi Fix ternyata, WCD untuk wah, BNW. gede banget sih. Dan kalau dilihat ini dari BNW, mereka satu-satunya tim yang sudah mengontrol zona. Boom, hanya berfokus untuk melakukan healing. Hexas masih berusaha buat masuk ke dalam zona, tapi Hexas ketahuan sama seorang Gio. Granat bakal dimasak Hexas. Halo, 1, 2, 3, duar. Belum Bebek tumbang. masih bisa bertahan. Tapi apakah timing healingnya akan didapatkan oleh seorang Hexas? Enggak, dia udah nge-healing pas. Dia masuk zona. Dia masuk tepat di ujung zona. Dan kalau Voldemort abis healing duluan, yang hashtag 2 adalah boom. Karena Hexas nggak terkena damage lagi. Betul, ini kayaknya udah gak ada edkit lagi deh. Tinggal bandit yang dipunya dan lihat sebuah commit dari BNW. Mereka nggak ingin blunder, mereka ingin secure. WWCD mereka yang kedua pada hari ini. Langsung digerebek begitu saja, Gio-nya tumbang. Hexas berhasil mendapatkan 1 DPS di tangan seorang Jaws. Dan dipulangkan ke arah lobby. BMW berhasil mendapatkan winner chicken dinner di game yang keempat pada hari ini. WWCD kedua untuk BMW. Yes, WWC kedua di hari ini bahkan. B2 is back in the race.